eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100%. Kemudian ketentuan baru penempatan DHE SDA walaupun sudah lama beredar, tapi kan berlakunya mulai 1 Juni besok ya. Karena besok libur, tapi kalau ekspor jalan terus kan ya. Jadi dalam PP 21/2026, pemerintah mengatur beberapa ketentuan baru terkait penempatan DHE SDA. Di antaranya, eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100%. Kemudian, eksportir non-migas wajib menempatkan 100% DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan minimal 30% DHE SDA selama paling sedikit 3 bulan. Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara. Jadi diwajibkan melalui Bank Himbara itu ya. Konversi DHE SDA ke valuta asing ke rupiah. Konversi DHE SDA valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50%. Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor pertambangan migas dan non-migas. Relaksasi diberikan kepada eksportir yang memiliki buyer dari negara mitra dagang Indonesia yang sudah menjalin perjanjian bilateral atau kerjasama perdagangan. Berikut ketentuannya. Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-himbara. Porsi penempatan pada bank non-himbara maksimal sebesar 30%, jangka waktu penempatan paling lama 3 bulan. Bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral, dapat menempatkan 30% untuk 3 bulan di bank non-himbara. Tapi selain itu pemerintah juga memberi insentif pajak. Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Ini meliputi tarif pajak penghasilan atau PPH reguler, tarif PPH atas penghasilan dan instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0%. Besaran tarif menyesuaikan jangka waktu penempatan dana. Pemberian tarif PPH hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHE SDA dibandingkan dengan instrumen reguler yang kena pajak sampai 20%. Jadi biasanya kalau di bond bunganya ya yieldnya dikenain pajak 20%, kalau taruh sumbernya DHE SDA maka pajak instrumen itu 0 kira-kira gitu. Mungkin demikian informasi dari saya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri Keuangan. Bapak Menteri Keuangan baru saja menjelaskan mengenai mekanisme juga devisa hasil ekspor yang merupakan satu ekosistem dengan konsolidasi ekspor yang akan dilakukan segera ya mulai 1 Juni pos transisi hingga Januari 2027. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekayaan negara, menguatkan cadangan devisa, dan ketika cadangan devisa kuat, tentunya rupiah kita kuat dan ekonomi kita kuat dan rakyat pun sejahtera. Berikutnya Pak Doni Oskarya sebagai COO dari Danantara yang juga menjelaskan nanti PT DSI, juga Pak Doni juga sebagai Kepala BP BUMN. Silakan Pak Doni. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Keuangan, dan juga Kepala Bakom RI, dan juga teman-teman media sekalian. Yang pertama tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Pak Menko bahwa pemerintah tentu sangat bijaksana di dalam mengimplementasikan program ini karena ada masa transisi 6 bulan, kurang lebih 7 bulan dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember. Dan di dalam masa transisi ini tadi disampaikan juga apa yang sudah akan dilakukan, tadi disampaikan dengan sangat jelas. Di pihak kami di PT Danantara Sumber Daya Indonesia, tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi
patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan sumber daya manusia yang nanti akan bergabung dengan Danantara Sumber Daya Manusia, Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat dan insya Allah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim. Kemudian juga berkaitan dengan teknologi, kita juga sedang mendevelop satu sistem yang baik. Tentu harapannya adalah bahwa ini amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengelola sumber daya alam kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal. Karena itu kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Doni Auskaria. Bapak Doni Auskaria baru saja menjelaskan bahwa fokus utama dari PT DSI di proses pembentukan awalnya adalah governance. Sebagaimana juga kita bisa merujuk pada World Governance Indicator, ada dimensi-dimensi dalam institusi, rule of law, regulatory equality, stability, accountability, kemudian government effectiveness dan control of corruption. Nah, itu semua yang menjadi dasar penguatan governance dari PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Tapi tidak hanya itu saja, placement SDM terbaik akan ditempatkan karena biar bagaimanapun ini adalah kekayaan negara. Kekayaan negara perlu dikelola dengan baik dan oleh karenanya PT DSI dalam hal ini mencoba untuk menjaga supaya transparan dan juga accountable dan dikelola secara profesional. Berikutnya saya sampaikan ruang dan waktu kepada Bapak Kepala Bakom Republik Indonesia, Bapak Muhammad Kodari. Silakan Pak. Terima kasih Pak Fitra. Yang saya hormati Pak Menteri Ekonomi, Menteri Koordinator Ekonomi, Pak Menteri Keuangan dan Bapak CEO Danantara. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memberikan keterangan bukan terkait dengan DSI, tetapi memberikan informasi atau keterangan terkait dengan isu presiden ke negara lain selain Prancis. Jadi ini teman-teman media pulang dari sini dapat beberapa bahan ini, bukan cuma soal BSI, Pak Erlangga. Yang pertama, sejak awal tidak ada statement pemerintah RI bahwa presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah. Yang keempat, kunjungan kenegaraan presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026. Kalau teman-teman membuka file ke belakang, sudah dinyatakan oleh Pak Sugiono, dan waktu itu beliau mengatakan dalam kutipan langsung, dan juga ada rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis dalam waktu dekat.